Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat siang Prof. Nurwati, Dr. Marlinda. Terima kasih sudah menyediakan waktunya di hari libur, ya, hari Minggu siang lagi, untuk memberi edukasi buat masyarakat. Nantinya ini direkam dan akan dimasukkan ke YouTube. Jadi mungkin walaupun yang nonton saat ini yang ikut serta tidak terlalu banyak, tapi nanti masuk di YouTube. Nah, kalau di YouTube itu biasanya makin lama makin banyak yang nonton, gitu ya. Nggak berlama-lama, saya serahkan kepada Dr. Nurwati dan Prof. Nur, kepada Prof. Nur dan Dr. Marlinda. Silakan Prof. Nur, saya jadikan co-host dulu Prof. Nur ya. Baik, terima kasih Dr. Rebecca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, terutama pada Dr. Marlinda, tamu kita pada siang hari ini, dan teman-teman sekalian yang bersedia hadir untuk mendengarkan apa dan bagaimana karsinoma nasofaring itu. Seperti kita ketahui, Dr. Marlinda adalah staf senior, Dr. Marlinda adalah staf senior di bagian Departemen THT Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau sudah berpuluh-puluh tahun ya menggeluti karsinoma nasofaring, dan tentunya pada siang hari ini kita akan mendengarkan apa itu kanker nasofaring. Tapi Dr. Marlinda, boleh saya men-share screen dulu untuk ada kasus soalnya Dr. Marlinda. Boleh Silakan, Prof. Saya share screen dulu, mohon maaf ya. Oke. Kasus ini seorang wanita 48 tahun datang dengan keluhan benjolan di bawah telinga sebelah kiri sebesar kelereng. Ini sebetulnya adalah teman saya. Teman saya ini dia pertama kali pakai kerudung waktu itu, sehingga kalau saya ketemu sama dia, saya tidak pernah melihat benjolannya. Tidak seperti waktu dia pakai Yongenskop dulu, saya selalu lihat ya. Tiba-tiba suatu hari tangan saya dipegang, kemudian dibawa ke lehernya. Saya kaget, loh kenapa? Ya ini aku mulai ada ini. Kok besar banget, sebesar jeruk nipis. Jadi saya tahu tuh sudah sebesar jeruk nipis. Kata dia mula-mula kecil, tidak nyeri. Terus sekarang kok makin gede. Kemudian saya bilang ke dokter dong, ke dokter bedah, karena saya waktu itu menganggap ini suatu limfoma atau keganasan kelenjar getah bening. Kemudian barangkali harus dibiopsi. Terus dia sudah ke dokter bedah dan disarankan operasi. Tapi karena menunggu antrian, dia makin lama makin besar yang benjolannya, dan akhirnya jadilah pendengaran yang menurun. Jadi pendengaran menurun itu terjadi setelah telinganya ada kelenjar getah bening. Benjolan makin besar dan saya sarankan untuk ke THT dan diperiksa oleh dokter THT, kemudian oleh dokter THT diperiksa dan dibiopsi dan dinyatakan karsinoma nasofaring. Dokter Marlinda, pertanyaannya apa sih gejala dini kanker nasofaring itu? Dan kemudian apakah telinga tidak mendengar ini juga merupakan salah satu bagian dari salah satu gejala karsinoma nasofaring? Monggo Dokter Marlinda. Atau mungkin saya lanjutkan kasus kedua, Dokter Marlinda? Boleh atau mau kita bahas satu dulu gini? Mungkin boleh jadi satu-satu ya. Jadi, Baik. Jadi nggak bingung ya, Prof ya. Saya stop share dulu. Ya. Ya, oke. Oke, baik. Boleh nggak kalau saya share ini saya? Dokter Rebecca, Dokter Marlinda mau share screen? Silakan. Ya. Sudah jadi co-host kok. Oke, baik. Tunggu ya, saya share screen. Oops. Oke. Nah.
Oke, tunggu. Mungkin ini deh. Udah kelihatan belum, Dok? Prof? Belum ya? Belum kelihatan. Oke. Wah, ini sekarang saya jadi bingung nih kalau untuk. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan, tenang. Oke, ini tadi kau sudah. Banyakan slide ya? Enggak. Maksudnya ini kelihatan nggak nih? Enggak Belum. Ya? Oh, belum ya? Mungkin diklik dulu yang share screen-nya, diklik dulu yang share screen hijau, diklik, udah. Share screen hijau. Udah sayangku, cintaku. Udah. Apa mungkin tutup dulu lagi, terus mulain lagi dari awal. Oke, bentar ya. Aku mau lihat dulu nih. Tunggu nih. Kayak ini kalau udah kayak tadi kita udah coba nyala. Iya. tadi sebelum Prof Nur masuk udah dicoba nyala ya. Begitu Prof masuk jadi dia takut. Gawat deh nih. Baiklah. Saya tadi nyoba sampai udah berapa slide tuh ya? Iya, enggak sampai slide. Enggak kebanyakan ini kok. Oke. Mungkin baiklah, saya coba bicara dulu deh ya. Kalau tadi kan gejala ya, Prof Nurwati memberikan kasus wanita 48 tahun. Ya, sekarang kita mulai gini dulu, Prof Nurwati. Kalau kita berhubungan dengan benjolan di leher, di bawah telinga terutama, itu kan sebenarnya banyak sekali ya differential diagnosisnya. Jadi kemungkinan yang bisa menjadi penyebab adanya benjolan di leher. Satu, kalau kita lihat tuh satu infeksi pasti. Itu ingat, karena apa? Infeksi paling sering yang terbanyak di Indonesia saat ini adalah TBC. Tapi TBC itu mungkin saja orang itu nggak harus batuk-batuk, tidak. Tapi bisa saja TBC-nya itu, kuman TBC-nya hanya ada di leher. Jadi, dan disitulah kita perlu melihat pertama tentu mulai kapan benjolan di leher itu muncul. Kalau dia baru 1 minggu, baru 2 minggu, baru 1 bulan, baru 3 bulan, kayaknya udah lebih dari 1 tahun. Nah, kayak temannya Prof Nurwati ini kan sebenarnya karena beliau pakai jilbab ya, Prof ya. Jadi mungkin tidak terasa, tidak terlihat, tapi mungkin juga tidak terkena. Karena apa? Biasanya kita kan wanita tuh pakai bedak, ya kan? Pakai bedak mungkin kita akan kok ada benjolan di bawah telinga. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya pasien kurang recognize sejak kapan. Tapi yang pertama kita harus perhatikan adalah mulai kapan benjolan itu muncul. Jadi harus kita perhatikan adanya infeksi, kemudian benjolan itu bisa karena adanya suatu kelainan kongenital, nggak mungkin lah ya, tapi seringkali juga ada usia 48 tahun, 50 tahun, ada kongenital seperti brachialsis bisa. Tapi ada juga yang lain adalah seperti dia tumor primer di situ, seperti yang Prof Nurwati bilang, bahwa kemungkinan adanya suatu tumor ganas kelenjar getah bening, limfoma malignum. Yang lain adalah suatu benjolan, itu mungkin adalah suatu metastasis atau penyebaran dari tumor atau kanker yang ada di saluran napas atas. Salah satunya adalah kanker nasofaring. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa kanker nasofaring itu adalah kanker yang di kepala leher yang tertinggi. Jadi paling banyak itu di daerah endemis seperti di Indonesia, Cina Selatan. Dulu tuh namanya Guangdong disease. Kenapa? Memang asalnya dari daerah Guangdong. Nah, apa sih gejala-gejalanya? Yang paling sering adalah gejalanya paling awal adalah gejala hidung kadang-kadang tersumbat. Karena nasofaring itu berada di belakang telinga. Dan agak sulit diperiksa. Karena apa? Kita nggak bisa melihat dengan pemeriksaan THT biasa. Kita nggak bisa melihat dengan kaca headlamp biasa. Tidak. Karena apa? Tersembunyi di balik hidung, di belakang hidung, di atas tenggorok. Jadi, karena nasofaring itu berada di tempat yang sulit, dan di kanan kirinya adalah daerah yang namanya kita sebut tuba eustachius. Itu adalah kalau kita lagi pilek, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita lagi pilek, kadang-kadang kita telinganya berdengung kan, atau tersumbat satu sisi. Dan sebenarnya telinga yang tersumbat pada satu sisi itu adalah merupakan gejala yang paling awal dari kanker nasofaring. Kenapa? Karena ya itu tadi, letaknya yang di belakang hidung, di atas tenggorok,
dan di samping kanan kirinya ada muara tuba. Yang kalau kita lagi pilek, kita equalizing seperti itu kebuka. Tapi pada kanker nasofaring yang dini, dia tidak akan terbuka. Mungkin terbuka, tapi kemudian akan tertutup lagi. Yang lain adalah gejalanya Prof. Nurwati, karena dia di belakang hidung, di daerah koana, kalau tersumbat pada satu sisi, dia akan memberikan sumbatan pada satu sisi. Tapi kalau dia sudah lebih besar, menyumbat pada dua sisi, dia tidak akan bisa bernapas pada kedua lubang hidung. Yang lain yang kita harus tanyakan adalah, karena tumor nasofaring itu adalah sangat fragile, sangat rapuh, dia bisa menyebabkan adanya berdarah, bukan epistaxis, bukan berdarah yang hebat, tetapi dia seperti lendir bercampur serat-serat darah. Kita sebut blood thin secretion. Jadi karena dia berada di atas belakang hidung, di daerah di atas tenggorok, dia kalau ada darah yang mengalir sedikit, dia suka, maaf ya, suka ke tenggorok, suka kalau kita meludah, misalnya pasiennya gitu, loh kok ada serat-serat darah. Nah itu yang sebenarnya adalah gejala awal dari kanker nasofaring. Tetapi sebenarnya kalau kanker nasofaring itu kan letaknya dekat dengan dasar tengkorak, kemudian dekat dengan misalnya saraf-saraf kranial, dia bisa pada saat yang lebih lanjut, dia bisa menyebabkan gangguan misalnya seperti parese, kelumpuhan saraf. Biasanya yang paling sering terkena adalah saraf 6, mata. Jadi matanya kadang-kadang nutup satu, nggak bisa buka, ptosis atau lagophthalmos, dia nutup terus, atau misalnya kadang-kadang matanya kalau kita buka gini, atau pasiennya bilang, kok saya jereng ya, kok saya ngelihatnya dua. Nah itu sebenarnya sudah merupakan gejala lanjut. Jadi Prof. Nurwati, kalau pasien sudah ada pada kanker nasofaring, kalau pasien sudah ada pembesaran kelenjar getah bening, sebenarnya itu sudah merupakan gejala yang lanjut. Ya, minimal udah stadium 3-4 tuh gitu. Ya, mungkin seperti itu Prof. Nurwati. Yang lain yang mungkin saya harus sampaikan adalah temannya Prof. Nur ini adalah wanita 48 tahun. Kanker nasofaring sih dulu paling sering pada laki-laki. Berbandingnya adalah 2:1,1. Tetapi sekarang karena wanita sudah mulai bekerja ya, kemudian juga kanker nasofaring itu kan faktor resikonya banyak sekali ya, ada karena virus EBV, Epstein-Barr virus, kemudian ada karena imunitas, kemudian karena karsinogenik atau merokok, kemudian paparan polusi, kurangnya asupan gizi yang baik, misalnya kurangnya sayur, buah dan lain sebagainya, daya tahan tubuh dan genetik itu sangat pengaruh. Jadi wanita ini sekarang udah mulai naik nih predileksinya, hampir menyamai pria. Tadinya 2:1,1, sekarang 2:1,5 gitu. Jadi udah mulai nih menaik nih. Karena memang banyak wanita yang bekerja dan terpapar dengan karsinogenik dan polusi. Mungkin itu Prof. Nurwati. Kalau yang telinganya pendengarannya berkurang itu gimana ya? Ya. Jadi dia itu ke-THT karena dia tiba-tiba terus pendengarannya berkurang. Jadi berarti dia ada di sebelah kiri ya, sama dengan kelenjar getah beningnya ya. Betul, Prof. Jadi yang seperti saya katakan tadi, sebenarnya saya punya gambar yang bagus. Nanti saya coba ya panggil anak saya karena dia lebih jago. Kali ini saya kok kayaknya nggak bisa share. Karena ada gambar yang bagus sekali di belakang hidung itu. Nasofaring itu dia berada paling sering di fossa Rosenmuller namanya. Fossa Rosenmuller itu adalah tempat yang melekuk yang di samping paling dekat dengan muara tuba. Yang saya sebut tadi muara tuba itu adalah saluran ke telinga. Nah, kalau misalnya tumor nasofaring ada di fossa Rosenmuller di belakang hidung, dia akan menekan si muara tuba itu sehingga rasanya tuh kayak kita lagi di pesawat atau kita lagi di puncak. Pokoknya kalau kita lagi pilek deh. Nah, sebenarnya di situ pasien. Kadang-kadang dokter THT pun luput untuk melihat karena dipikir, oh ini mungkin pilek biasa, kasih obat. Tapi tidak dilihat dengan nasoendoskopi. Ya, Prof. Nur, kita harus melihatnya tidak dengan alat yang biasa, melihat kanker nasofaring ini di daerah tumor primer itu harus dengan bantuan yang namanya nasoendoskopi. Suatu alat yang bisa rigid, kaku, kamera, ada di ujungnya ada kamera, tapi juga bisa fiber, dia lentur, dan kita bisa melihat langsung ke daerah nasofaring, dan kemudian disitulah sebenarnya kita harus melakukan biopsi. Bukan di daerah tumor di lehernya. Begitu, Prof. Nur. Karena lebih jelas nanti hasil patologinya ya. Betul, Prof. Iya.
Baik, boleh saya share screen untuk yang pertanyaan kedua, kasus kedua? Boleh, Prof. Ya, oke. Nah, jadi tadi gejala dini udah ya. Ya. Dan telinga tidak mendengar juga merupakan gejala kanker nasofaring, walaupun sebenarnya dia berarti sudah lanjut ya, sama dengan kelenjar getah bening di leher ya, sudah lanjut berarti ya, karena sudah didesak oleh yang di tengah tadi ya. Sebenarnya tidak, Prof. Justru adanya pasien yang sudah mengalami adanya benjolan di kelenjar getah bening, kemudian kita revert ya, kita tanya, pernah nggak dulu telinganya suka ketutup? Ada gitu. Awal-awal. Justru itu adalah gejala awal, Prof. Bukannya gejala lanjut. Tapi gitu. pasien tidak recognize, tidak tidak menyadari gitu. Tapi begitu kita tanya, pasti dia, oh ya ada tuh, ada, saya juga ngalamin gitu. Begitu seperti itu. Oh, oke, baik. Baik. Kemudian kasus kedua, Dr. Marlinda, laki-laki 61 tahun datang dengan keluhan hidung sering mimisan dan sering pusing. Ke dokter THT dilakukan CT scan nasofaring dan diketahui ada tumor di daerah nasofaring yang sudah meluas dan menempel ke atas, ke selaput otak. Dilakukan biopsi dan hasilnya menunjukkan sesuai dengan karsinoma nasofaring. Setelah itu dilakukan serangkaian pemeriksaan radiologi untuk menentukan stadium dan diketahui belum ada penjalanan di tempat lain. Setelah itu pasien mendapat terapi radiasi dan kemoterapi. Pertanyaannya, apakah semua pasien harus dilakukan pemeriksaan radiologi untuk menentukan diagnosis? Dan apa saja terapi kanker nasofaring itu, Dr. Marlinda? Mungkin Dr. Marlinda mau coba slide-nya lagi. Mungkin Dr. Marlinda sedang mencoba slide ya. Harap sabar sebentar. Dokter Rebecca mungkin bisa di kontak Dokter Marlinda. Dokter maaf Prof, saya lagi mencoba untuk. Ya udah coba, nggak apa-apa. Lagi coba untuk share screen, tapi kok nggak bisa ya? Oke, anaknya nggak ada. Bentar ya, saya coba nih. Iya. Oke. Bentar ya, anaknya nggak ada. Anaknya ada. Oke. Harusnya sih ada. Oke. Kalau misalnya saya gini ya nih ya. Ini loh. Oke. Oke, best. Mungkin saya ganti basic. Nah, ini kali. Nah, WhatsApp. Oh, nggak ada. Baik, boleh saya sebentar nggak ya, Prof? Boleh. Teman-teman sekalian, mohon sabar sebentar karena Dr. Marlinda sedang ada masalah dengan slide. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin yang ada pertanyaan boleh mulai nulis di kolom chat ya, nanti dibacakan oleh Prof. Nur. Ini saya lihat udah ada satu pertanyaan, tapi mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang sudah punya pertanyaan, silahkan boleh dituliskan. Terima kasih.
Lagunya nggak bisa diputar ya, Dokter Rebecca. Kalau putar lagu, soalnya nanti Dokter Marindanya nggak bisa nyoba share screen. Oh iya benar-benar. Nah udah, alhamdulillah. Slideshow. Ya, mungkin ini ya tentang. Nah, tadi saya katakan kedengeran, Prof? Kedengeran. Oke, baik. Ini adalah sedikit gambaran dari CT scan. Mungkin saya boleh saya terangkan sedikit ya, Prof? Boleh, silakan. Ya. Kalau kita lihat gambar yang ada panah itu adalah daerah yang ruang kosong hitam itu adalah sphenoid, itu di daerah dasar tengkorak ya, dan itu adalah salah satu sinus yang paling sering terkena oleh kanker nasofaring. Tapi kalau kita lihat itu ada gambar apa ya, bunga ya, apa sih itu yang kayak gambar bunga ya, jadi ada kayak gambar itu adalah di daerah nasofaring. Jadi bisa bayangkan bagaimana sulitnya kita mencapai atau mengevaluasi, memeriksa daerah nasofaring dari rongga hidung atau dari rongga mulut, karena dia benar-benar berada di belakang hidung dan di atas dari tenggorok. Jadi kita memang harus memeriksa nasofaring itu adalah daerah yang dengan alat khusus dan dengan nasoendoskopi itu sendiri. Nah, berikutnya adalah ini ya, sedikit tadi. Nah, ini kalau saya sampaikan nih, pasti harus periksa ke dokter THT. Mohon yang lain ya, kok suaranya mohon yang lain di mute. Ya, mungkin ini saya sedikit kasih paparan sedikit bahwa yang sebelah kiri itu adalah gejala dini. Sebelah kanan itu adalah gejala lanjut. Kalau kita lihat kapan sebenarnya harus ke dokter THT. Gejala awal sebenarnya tadi saya katakan rasa penuh di telinga. Bisa sakit, bisa berdenging, bisa ada rasa tuli sesisi, satu sisi yang biasanya sama dengan adanya benjolan di kelenjar leher itu. Dan kemudian kadang-kadang kalau misalnya ini ya, gambar di sebelah kiri ini adalah gambar gendang telinga yang suram. Kenapa suram? Karena kalau kita lihat gendang telinga itu sebenarnya kalau kita kasih senter itu kayak mutiara, pearl. Dia tuh bisa memberikan cahaya balik. Tapi kalau kita lihat pada telinga yang kiri ini yang ada panahnya hitam, itu sebenarnya adalah gambarnya suram dan di belakangnya ada cairan. Kenapa ada cairan? Karena ini tadi kalau kita lihat di bawah pada gambar kiri dan di bawah itu adalah tiang di tengah, itu adalah septum, tulang hidung kita. Dan di sebelah kanan, yang sebelah kiri itu adalah rongga tuh, nah itu muara tuba. Nah, kita bisa lihat pada satu sisi yang di tengah itu, yang di belakang tulang itu, dan ada gerombolan massa. Nah, itu adalah sebenarnya bisa pakai kursor nggak, Dokter Marini? Pakai kursor biar kita lihat ya. Bisa kelihatan nggak? Nah, bisa ya. Ini ya, kelihatan. Nah, ini adalah septum sebenarnya. Ya, ini adalah ini fossa Rosenmuller, celung atau palungan kita bilang. Fossa Rosenmuller itu adalah daerah yang paling sering terkena tempat nasofaring. Kenapa? Karena selalu kanker itu senangnya di tempat peralihan mukosa, di tempat peralihan itu di tempat yang paling lemah. Jadi virus lah, segala macam infeksi itu paling sering munculnya tuh di tempat yang terlemah. Fossa Rosenmuller itu. Nah, di sini adalah namanya muara tuba nih yang ada lubang ini. Ini kalau sebenarnya kalau kita equalizing ini adalah memberikan tekanan membuka saluran tuba. Nah, kalau kita lihat pada sisi yang sebelah kanan penuh, fossa Rosenmuller-nya udah terisi. Jadi bisa dibayangkan bahwa adanya massa di daerah fossa Rosenmuller itu akan menekan si muara tuba, saluran tuba itu, sehingga akan memberikan tekanan yang lebih dan kemudian akan rasanya berdengung. Jadi tadi akan menjawab pertanyaannya Prof. Nur bahwa kalau memang ada gangguan telinga, itu memang gangguannya padat KNF. Hati-hati kalau ada pembesaran kelenjar getah bening, ada gangguan telinga, ada gangguan hidung.
hidung itu yang tadi saya sebutkan. Nah, hidung itu bisa tersumbat, bisa berdarah, yang kita sebut blooding secretion. Kemudian ada gangguan penciuman, karena apa ya, pastilah ya, hidungnya mampet, udah nggak bisa nyium gitu loh. Nah, ini adalah gejala awal. Begitu tumor nasofaring itu adalah dia sudah meluas ke atas. Tadi saya sebutnya sudah nempel sama dasar tengkorak, atau mungkin sudah masuk ke dasar tengkorak, atau masuk ke rongga-rongga di otak di mana ada yang namanya saraf-saraf otak, ya, saraf ke mata dan saraf ke telinga dan lain sebagainya. Dan ini akan bisa menyebabkan, atau misalnya dia ke bagian samping kolateral dan mengenai otot di situ akan menyebabkan dia nggak bisa buka mulut seperti trismus gitu ya, atau dia mengalami gangguan menelan, gangguan pengecap, kemudian kadang-kadang kalau dia julur lidah, dia miring ke kiri atau ke kanan sesuai dengan ada benjolan lehernya. Dan kalau dia mengenai ke atas lagi ke dasar tengkorak akan menyebabkan sakit kepala yang tidak bisa diatasi dengan obat-obatan nyeri biasa seperti paracetamol, atau dia minum-minum obat warung mungkin ya, nggak akan bisa sembuh. Yang lain yang lebih berbahaya, Prof. Nur, kalau misalnya dia mengenai saraf-saraf mata tadi, pandangannya ganda, kelumpuhan otot mata, atau dia juling melihat double, atau misalnya matanya menonjol. Yang paling sering kenapa pasien datang ke dokter adalah dengan adanya paling gampang benjolan di leher. Dan itu semua tadi saya bilang, sebelah kanan ini adalah yang lanjut. Kita lanjutkan ya. Nah, ini gambarannya nih, seperti kalau pasien di sebelah kanan ini, atas kanan itu adalah matanya juling dan lagophthalmus ya, ptosis kelopak matanya nggak bisa terangkat. Itu sebenarnya udah gejala. Dan kemudian ya, ini adalah agak-agak horor ya. Kelenjar getah beningnya nggak seperti kelenjar getah bening yang bagus, kadang-kadang udah luas, besar. Dan Prof. Nur, kadang-kadang ya kelenjar getah kanker nasofaring ini juga datang pasien dengan pembesaran kelenjar getah bening yang besar sekali. Saya pernah dapat, Prof. Nur, anak umur berapa ya? 10 tahun atau 12 tahun dengan pembesaran kelenjar getah bening dari leher kanan sampai ke tengah dan agak ke kiri. Sehingga saluran napasnya itu udah minggir ke kiri karena terdesak oleh tumor. Sehingga yang harus kita lakukan adalah nanti mungkin ya, membebaskan jalan napas. Itu yang agak menakutkan ya. Jadi ini jangan sampai Bapak Ibu sekalian atau menghadapi atau kita sampai dapat pasien yang seperti pasien di sebelah kanan bawah ini. Tapi lagi-lagi Prof. Nur, seringkali kanker nasofaring itu datang dalam keadaan stadium yang lanjut gitu loh. Karena mungkin jauh dari daerah, BPJS-nya juga sulit, cuma boleh meriksa dalam 1 hari atau dalam seminggu, sehingga proses diagnosisnya menjadi lambat ya. Kemudian juga kadang-kadang Prof. Nur seringkali kita ini kan sangat family oriented ya. Begitu kita dengar bahwa oh, kanker nasofaring itu semua tumor, benar nggak ya Prof. Nur? Ya benar kan, pasti di Prof. Nur juga medical oncology. Semua yang namanya tumor, cancer tuh harus dibiopsi. Karena apa? Betul. Dengan biopsi itu, dengan mengambil contoh jaringan sedikit, kita bisa menentukan ini sebenarnya tumor apa. Jinak apa ganas? Kalau ganas jenisnya apa? Karena jenisnya macam-macam bisa menentukan, oh ini terapinya bagus di operasi, oh ini terapinya bagus di radiasi atau di kemo. Tentu berdasarkan stadium. Nanti saya akan ke situ karena Prof. Nur Betty bertanya tentang stadium. Baik, nah kok udah ke sini aja, bukan ke sini. Nggak apa-apa, langsung aja. Oke ya. Nah, ini kalau dari hasil patologi anatomi tadi ya, kan kita biopsi. Tadi saya tegaskan kembali Prof. Nur bahwa sebaiknya kalau ada benjolan itu jangan dibiopsi dulu ya. Jangan gejalanya tadi kita lihat gejalanya, kalau memang gejalanya ke arah nasofaring, please jangan dibiopsi di daerah leher. Karena kalau dibiopsi di daerah leher, dari kepustakaan didapatkan bahwa pasien-pasien yang dilakukan dengan lakukan biopsi dengan di daerah leher itu terjadinya kemungkinan terjadinya metastasis atau penyebaran jauh ke organ lain, misalnya paru, tulang, hati, ginjal, otak dan lain-lain, itu lebih tinggi dibanding kita melakukan biopsi pada tumor primer. Mungkin itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan tumor primer ini? Kalau maksudnya dengan biopsi ini dengan yang hasil didapat. Nah, pada kasus kanker nasofaring ada 3 tipe yang paling ngetop nih.
Satu yang misalnya keratinizing, yang kedua non keratinizing tidak berdiferensiasi, yang ketiga non keratinizing tidak berdiferensiasi. Non keratinizing berdiferensiasi dan yang ketiga non keratinizing tidak berdiferensiasi. Kenapa sih susah-susah kita perluin 3 gini, ngapain? Ya perlu, karena apa? Kita perlu menentukan kalau kita dapat misalnya tipe yang ketiga ini, ternyata respon terhadap pemberian terapi radiasi dan kemo itu sangat bagus. Tetapi juga jangan berbangga hati, karena dia punya kebagusan, dia punya kekurangan. Kenapa kekurangannya? Sangat respon, tetapi mudah terjadinya recurrency atau kekambuhan. Sehingga kenapa juga seorang pasien yang didiagnosis kanker nasofaring setelah terapi selesai radiasi kemo tidak boleh bye-bye sama dokternya atau dah dokter saya sudah selesai, tidak boleh. Dia harus tetap di dalam pengawasan. Bagaimana pengawasannya? Setiap tahun pertama dia 3 bulan kita harus kontrol. Bukan kita lakukan evaluasi dengan imaging, dengan CT scan atau CT scan atau dengan MRI atau PET scan, tapi cukup kita lihat gejalanya gimana, endoskopinya bagaimana. Ya, jadi tetap karena kita harus tetap follow up. Baik, ini yang berikutnya saya kan. Nah, ini tadi yang nggak usah. Nah, ini diagnosisnya. Diagnosisnya kita perlu dengan yang namanya ini tadi ya, bisa dengan kaca laring, dengan endoskopi, cukup nyaman ini ya. Kadang-kadang pasien minta nambah, bohong banget ya, bukan. Tapi kita lakukan pemeriksaan endoskopi ini untuk melihat daerah nasofaring. Kita lihat di kamera ini ya. Kemudian kita lihat, nah ini adalah gambaran nasoendoskopi. Bisa dibayangkan kan sulit kita melihat dengan alat yang biasa. Kenapa? Ini dia nih. Ini lihat, ini tumornya nasofaring. Ini yang kita sebut fossa Rosenmuller. Ya, ini yang kita sebut muara tuba. Bagus kan yang kanan, tapi yang kiri lihat tertutup semua. Nah, ini dia nih, tertutup oleh tumor. Muara tubanya sampai tertutup. Jadi bisa membayangkan memang ini kalau kita lihat daerah nasofaring, tumor nasofaring ya ini. Nggak bisa dilihat dengan mata biasa. Ya, baik. Kemudian, nah tadi Prof. Nurbaiti bertanya tentang pertanyaan apa tadi, Prof. Nurbaiti? Nurwati? Ya, apakah perlu pemeriksaan untuk melihat penjalaran begitu? Oh ya, baik. Seperti tadi saya sebutkan adalah pertama klinis gejalanya, yang kedua diagnosis dengan apa? Biopsi. Sudah kita dapatkan tadi sesuai karsinoma nasofaring. Yang ketiga, kita perlu menentukan stadium tumor. Bagaimana kita melihat stadium tumor? Ya tentu dengan melakukan pemeriksaan radiologi. Dengan radiologi dengan apa? Kita bisa melihat dengan CT scan atau MRI. CT scan kita bisa melihat perluasan tumor. Kemana aja sih? Karena ada, kalau misalnya stadium 1, dia tuh cuma di daerah nasofaring. Stadium 2, dia udah ke daerah luar dari nasofaring, parafaring. Yang ketiga, dia mungkin sudah masuk ke dalam sinus-sinus. Yang keempat, dia sudah masuk keluar ke intrakranial, ke otak, atau sudah ada yang namanya penjalaran atau kelemahan syaraf, misalnya matanya tadi juling, atau misalnya tadi kemudian sudah ada sakit kepala yang hebat, sudah masuk ke intrakranial dan lain sebagainya ya. Jadi sudah stadium 4. Nah, jadi dengan melakukan CT scan atau MRI, kita bisa menentukan sudah sampai di mana. Tetapi penentuan stadium itu kan ada T, N, M. T itu perluasannya, N dia adanya pembesaran kelenjar getah bening yang bisa kita lihat, kita bisa palpasi, kita bisa raba, dan kita bisa lihat dari CT scan dan MRI. Ya, kemudian M itu metastasis. Metastasis biasanya kita bisa melihat karena kanker nasofaring paling sering, paling banyak ke paru dan tulang. Kita melakukan pemeriksaan fototoraks dan kemudian kita melakukan pemeriksaan misalnya foto bone scan ya, atau misalnya USG abdomen untuk melihat adanya penyebaran ke daerah abdomen, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Tetapi karena itu kan repot ya satu-satu, biasanya lebih baik kita juga bisa melakukan langsung dengan PET scan. Dengan PET scan kita bisa melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, apakah memang tumornya di mana, T-nya, N-nya juga ada di mana, besarnya seberapa, pembesaran kelenjar getah bening, dan kemudian metastasisnya kemana. Dengan PET scan bisa, tetapi sayangnya PET scan cukup mahal, ya, dan kemudian tidak ditanggung BPJS. Betul nggak, Prof. Nur?
Betul, betul. Nah, ini ada sedikit tentang serologi. Kadang-kadang saya juga mendapat ya, Prof. Nur ya, kadang-kadang suka, dok, saya nggak perlu periksa ini EBV. Dia udah tahu karena sekarang pasien-pasien pada pinter-pinter, udah banyak-banyak Google gitu. Jadi kita bukan seperti di tes, tapi kita juga harus lebih pinter di pasien tentu ya. Nah, ini adalah pemeriksaan serologi EBV. Tadi saya sebutkan EBV itu adalah Epstein-Barr virus, everybody virus. Jadi jangan salah. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya diperiksa EBV-nya ternyata ada angkanya dan ada cukup angka, jadi nggak usah khawatir apakah saya terkena kanker nasofaring, belum tentu, karena everybody virus, semua orang punya virus, tapi kadarnya seberapa dan menimbulkan gejala atau tidak gitu ya. Jadi ini yang seperti tadi ya. Jadi memang kita bisa meneliti, bisa memeriksa kadar marker dari virus EBV ini, tapi bukan menjadi gold standard, tetapi dia bisa membantu kita untuk screening. Kalau dia meningkat, ada gejala-gejala, kita compare, kita bandingkan dengan CT scan, kita bandingkan dengan MRI atau enggak, kita bandingkan dengan harus dilihat dengan endoskopi. Kalau curiga, lakukan biopsi. Kalau tidak, kita bisa follow up aja. Nanti 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi, kita periksa lagi serologinya. Jadi, ini adalah salah satu untuk membuat kita screening aja. Apalagi pada kasus-kasus yang misalnya genetik, kansernya juga cukup tinggi. Ya, mungkin itu. Nah, treatment tadi ya, kita kembali kepada treatment. Betul nggak, Prof? Tadi ada pertanyaan. Betul. Ya? Oke, baik. Jadi kalau kanker nasofaring itu sendiri, kan tadi saya sudah katakan, kanker itu terapinya bermacam-macam. Gimana sore bela? Gimana sore baik? Tolong di mute, dokter. Dokter tolong di mute. Baik, terima kasih. Baik, Dokter Aloysia, tolong di mute, dok. Ya, lanjut Dokter Marlina. Ya. Baik, terima kasih Prof. Nur. Jadi seperti saya katakan tadi, setiap kanker itu terapinya berbeda-beda, tergantung dari jenis histopatologinya. Tetapi yang jelas, kanker nasofaring itu the treatment of choice, pilihan terapinya adalah radiasi pada stadium yang satu, pada stadium yang terbatas, hanya pada localized nasofaring, di nasofaring, itu bisa kita berikan radioterapi saja. Hasilnya cukup baik. Kita lihat prognosisnya, survivalnya, kelangsungannya, keberhasilan terapinya cukup tinggi, lebih dari 80%. Tetapi manakala tumor nasofaring itu sudah keluar dari struktur nasofaring, dia ke parafaring atau dia ke otot-otot sekitarnya, itu biasanya kita sudah harus tambahkan dengan stadium 2 biasanya itu ya, apalagi ada pembesaran kelenjar getah bening, kita sudah harus tambahkan radiasi itu dengan kemoterapi. Nah, biasanya pasien ini kita konsulkan juga ke Prof. Nur, harus kita berikan kemoterapi. Kenapa? Karena radiasi itu dengan kemoterapi membuat radiasi menjadi lebih sensitif. Dan biasanya kalau sudah ada pembesaran kelenjar getah bening, berarti tumor itu sudah keluar dari struktur nasofaring, sudah berjalan, sudah ada di dalam struktur pembuluh darah atau struktur kelenjar limfe. Nah, pembuluh darah dan kelenjar limfe itu merupakan suatu kendaraan yang sangat baik untuk jalan-jalannya tumor. Terserah dia mau kemana, kita nggak tahu. Suatu waktu dia bisa ke otak, suatu waktu dia bisa ke hati, suatu waktu dia bisa ke tulang atau ke paru. Nah, disitulah diperlukan pada stadium yang 2 sudah ada pembesaran kelenjar getah bening, kita tambahkan kemoterapi itu sendiri. Dan stadium 2 survivalnya, keberhasilan terapinya itu sekitar kelangsungan hidupnya sekitar 60-70%, masih cukup tinggi. Stadium 3 biasanya juga dia sudah ada lebih lagi, N-nya lebih banyak biasanya. Bisa pada satu sisi, biasanya kita pakai N itu size-nya ya, besarnya, diameternya kurang dari 6. Dok, tolong ini kan banyak yang awam, Dok. N itu kelenjar getah bening. Ya. Oh ya, baik. Tadi saya sudah katakan bahwa stadium itu berdasarkan TNM. T tumor, luasnya tumor. N nodus. Itu adalah adanya kelenjar getah bening atau tidak. M metastasis, adanya dia penyebaran ke tempat lain, misalnya hati, tulang, ginjal, otak, dan lain sebagainya. Nah, dengan T itu kita bisa lihat dengan CT scan atau MRI. Apakah dia hanya terbatas di nasofaring atau tidak. Nah, kalau N
kita bisa lakukan kan? Temannya Prof. Nur tadi udah dipegang, ada. Kita bisa kira-kira berapa sih diameternya? Jari saya ini 8, jadi saya tahu. Kalau setengahnya kira-kira 4 cm. Kalau misalnya lebih lagi ya 6 cm kurang lebih. Nah, di situ kita bisa gambarkan, oh ini mungkin masih N1. Tapi selain itu, CT scan atau MRI atau PET scan, dia punya mata yang lebih untuk menilai kelenjar. Jadi N itu bisa kita nilai dengan palpasi perabaan, yang kita lakukan dengan jari kita, dan kemudian bisa kita lakukan dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Jadi kita bisa dapatkan tuh dengan kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan imaging, CT scan atau MRI atau PET scan, untuk menilai stadium ini. Nah, M ini yang tadi saya bilang, saya katakan, bisa kalau memang tidak bisa melakukan PET scan, kita bisa melakukan bone scan untuk melihat tulang, foto toraks, foto paru-paru, ronsen paru, untuk melihat adanya penyebaran ke paru-paru, dan USG abdomen untuk melihat apakah memang ada penyebaran ke hati, ginjal, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau pada stadium 4 yang biasanya nih kan 4 itu 4B, itu 4B itu yang misalnya tidak ada penyebaran, kita bisa berikan kemoradiasi. Tapi apabila masih ada penyebaran ke organ-organ yang saya sebutkan tadi, kita bisa berikan langsung, kita kirim ke Prof. Nur. Prof. Nur tolong dong kasih aja kemo dulu. Kenapa? Kemo itu kita berikan biasanya 3 mingguan, dan kemudian kita berikan selama 6 siklus dengan obat-obatan kemoterapi, ya. Tetapi tentu inilah yang kita sebut bahwa biasanya kalau sudah ada penyebaran atau metastasis, itu kita sebutkan bahwa pengobatannya itu kan ada 2 macam ya. Pengobatan bisa yang kuratif, yang bisa mengobati atau menghilangkan kansernya, atau memang yang paliatif. Dan paliatif ini termasuk pengobatan yang memang tidak untuk menghilangkan kansernya, tetapi dia untuk membuat pasien lebih nyaman dan menghilangkan gejala atau mengurangi gejala, dan juga bisa minimal mempertahankan penyebaran tumor tidak makin agresif gitu. Ya, dan yang terutama adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi pada yang misalnya sudah ada metastasis jauh, biasanya kita berikan kemoterapi full dose ya, dengan yang saya sebutkan tadi. Gunanya apa? Ya itu tadi. Karena kalau sudah ada metastasis ke tulang, penyebaran ke paru atau penyebaran ke otak, itu sulit untuk hanya diberikan radioterapi saja. Kemoterapi akan lebih memberikan manfaat untuk pada kasus-kasus yang misalnya sudah ada metastasis jauh atau penyebaran jauh. Itu loh Prof. Nur. Jadi mungkin yang sudah bisa saya sampaikan. Ya, satu lagi kasus Dokter. Oh ya, Prof. Ada satu lagi, Prof. Ada satu ya. lagi terapi yang sebenarnya gini. Apakah memang operasi berperan pada kanker nasofaring? Berperan, tapi tidak pada kasus awal. Pada kasus yang sudah selesai kemoradiasi, radiasi biasanya diberikan sebanyak 33 kali, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu istirahat, itu 33 kali kurang lebih 6,5 minggu. Kemoterapinya diberikan biasanya bisa kita berikan weekly. Weekly itu tiap minggu, tapi dosisnya terbagi. Kenapa? Supaya pasien, bayangin aja udah diradiasi terus di kemo. Waduh, pasiennya pasti bisa mengalami ya nanti ya mungkin gejala komplikasi atau side effect efek samping dari radiasi kemo. Tentu kan yang lokal radiasi biasanya tuh air ludah berkurang, serostomia ya, jadi air ludahnya berkurang, kemudian juga rasa makan menelan udah sulit sekali, kemudian pengecapan berkurang ya, sehingga setiap kali pasiennya harus didorong dengan minuman kalau makan. Kalau kemo biasanya lemah ya, kemudian juga mual dan lain sebagainya. Dan setelah kemoradiasi selesai, kemudian kita evaluasi, biasanya apabila masih ada sisa kita bisa berikan kemoterapi lanjutan. Tetapi biasanya tuh pasien bisa setelah kemoradiasi selesai, kok masih ada sisa ya di nasofaring misalnya. Dan itu masih bisa kita operasi. Atau masih ada sisa di kelenjar getah bening yang masih bisa kita operasi, kita lakukan operasi. Ya, jadi macam-macam tekniknya, bisa dengan endoskopi untuk di nasofaringnya, atau misalnya kita bisa buka gitu, kemudian kita mencapai nasofaring. Tetapi masih ada tempat untuk operasi, tetapi setelah terapi
Yang utama, radiasi dan kemoterapi itu selesai. Mungkin itu, Prof. Nur. Ya, baik. Satu kasus lagi, Dokter Marlinda, boleh di Dokter Marlinda. Iya. Oke, saya stop Ya, screen ya. stop screen dulu ya. Ya. Baik, saya yang share screen. Kasus terakhir, yaitu ada kasus ketiga. Seorang wanita 33 tahun diketahui karsinoma nasofaring 2 tahun yang lalu. Waktu itu dikatakan stadium 3B. Setelah dilakukan serangkaian pengobatan, pasien dikatakan remisi atau kankernya tidur katanya. Namun 2 bulan yang lalu batuk-batuk dikira COVID, tapi PCR negatif dan pada pemeriksaan radiologi diketahui penjalaran ke paru. Apakah yang kemudian dia dinyatakan pengobatannya paliatif pasien tersebut. Jadi dia bertanya apa yang disebut pengobatan paliatif itu, kenapa dia disebut paliatif, apakah pasien masih tetap hidup lama setelah pengobatan paliatif ini. Ini 3 pertanyaan terakhir, Dokter Marlinda. Mungkin sebelum kita tanya jawab para pemirsa, kita mendengarkan dulu yang 3 pertanyaan terakhir nih, Dokter Marlinda. Baik, Prof. Nur, terima kasih pertanyaannya. Ini menurut saya ini suatu pancingan kasus 3 kasus yang menurut saya sangat bagus, memancing dan bisa mengupas banyak tentang kanker nasofaring. Yang utama dari yang kasus ketiga ini, Prof. Nur, menurut saya gini, stadium 3B itu kalau misalnya kita apakah memang kita sebut remisi, kalau di karsinoma nasofaring kita tidak sebut remisi, tetapi kita sebut complete response. Jadi biasanya setelah selesai terapi yang saya sebutkan tadi, baik itu melakukan dengan kemoradiasi atau radiasi atau kemoradiasi, atau misalnya kita bisa berikan kalau tumornya besar sekali kelenjar getah benihnya, atau misalnya tumornya di nasofaring sudah meluas ke luar dari nasofaring itu besar, kita bisa berikan, kita shrinkage dulu, bikin si tumor itu kecil, ukurannya menjadi lebih kecil dengan apa? Dengan pemberian kemoterapi. Kita berikan kemoterapi dulu di depan sebanyak 3 kali, kemudian bisa kita lanjutkan dengan kemoradiasi, gabungan kemoradiasi. Nah, untuk menilai apakah pasien itu seorang pasien itu setelah selesai itu complete response, responnya komplit, pengobatannya dalam arti bahwa tidak ada lagi gejala, tidak ada lagi tumor sisa dengan melalui pemeriksaan imaging. Biasanya kita pada kanker nasofaring kita lakukan evaluasi dengan MRI yang terbaik. Pada saat kapan? Pada saat 8 sampai 12 minggu setelah kemoradiasi selesai. Yang terbaik adalah yang terbaru dari referensi yang terbaru adalah 12 minggu. Kenapa? Pada saat 12 minggu itu efek dari radiasi dan kemo terhadap mukosa, selaput lendir di daerah saluran napas yang terkena radiasi dan kemo biasanya sudah berkurang. Dalam arti ini gini, apa sih yang gejalanya itu? Ya itu tadi kalau kita lihat udem atau bengkak jaringan berkurang. Karena dengan MRI kita bisa menilai apakah si tumor itu sudah bersih sama sekali atau masih ada sisa, atau dia terjadi fibrotik. Fibrotik itu terjadi jaringan parut karena efek dari radiasi. Kita bayangkan saja, kalau kita luka, penyembuhannya aja kan seperti keloid ya, seperti jaringan fibrotik. Begitu juga yang terjadi di daerah nasofaring. Terjadi suatu yang namanya fibrotik atau jaringan ikat. Nah, dengan alat CT scan, agak sulit untuk menentukan apakah ini suatu fibrotik, jaringan ikat karena efek radiasi, atau suatu tumor baru, atau memang dia complete response. MRI lebih baik. PET scan dia juga lebih baik. Tapi PET scan itu juga punya kelemahan. Kenapa? Suatu keadaan inflamasi atau peradangan, misalnya, paling sering ya, efek dari radiasi itu, sinus-sinusnya di rongga hidung kita, di rongga kepala kita tuh ada sinus. Sinus maksila, sinus etmoid di atas mata, dan di belakang itu ada sinus-sinus dan mukosa, itu biasanya lebih bengkak dan lebih tertutup. Sehingga sering terjadinya itis, peradangan pada sinus-sinus itu, atau terjadinya sinusitis. Nah,
Pada keadaan tersebut, si PET scan suka nggak pinter untuk menilai apakah ini benar-benar inflamasi peradangan atau ini suatu tumor sisa atau tumor baru. Nah, jadi kenapa alat ini sebenarnya itu nggak ada yang dia superior, sangat superior dibanding yang lain, tidak. Jadi kalau pada ada keadaan misalnya MRI menunjukkan sesuatu dan keraguan, kita bisa compare dengan PET scan. PET scan begitu juga. Kalau PET scan ada keraguan, kita bisa compare dengan, bandingkan dengan MRI. Jadi alat-alat ini yang kita sebut alat untuk deteksi imaging ini adalah untuk membantu kita untuk menentukan apakah pasien ini benar complete respon atau tidak. Nah, menurut saya dengan 2 bulan dikatakan remisi dan kemudian dia ada lagi, itu terlalu cepat, Prof. Jadi mungkin saja durante selama pengobatan mungkin sudah ada sebenarnya metastasis ke paru. Oke, tapi yang kita sebut sekarang keadaannya bahwa sudah ada metastasis ke paru. Pada keadaan seperti saya sebutkan tadi, berdasarkan TNM, tumor, nodul, metastasis yang kita evaluasi dengan imaging, itu biasanya kalau sudah ada penyebaran ke paru, ke hati, tulang, ginjal, dan lain sebagainya, keluar dari struktur nasofaring, keluar dari pembesaran kelenjar getah bening, itu berarti adalah sudah stadium 4B yang dimana kita sebutkan bahwa terapi yang kita berikan adalah terapi paliatif. Nah, sebenarnya terapi paliatif itu tujuannya apa? Terapi paliatif itu tujuannya sebenarnya adalah untuk mengecilkan tumor, kemudian memperlambat pertumbuhan tumor, dan kemudian mengontrol gejala. Tujuannya adalah bukan untuk menyembuhkan kanker. Kalau terapi beda dengan terapi kuratif, kalau misalnya pada stadium 1 sampai 4A ya, itu biasanya belum ada metastasis, kita sebut terapinya adalah kuratif. Kuratif itu apa? Terapi yang untuk menyembuhkan, membersihkan tumor atau kanker. Nah, jadi yang kita sebut palliative treatment itu bisa saja dengan apa? Yang utama tujuannya adalah supaya pasien lebih nyaman. Bukan saja pasien loh, pasien dan keluarga itu akan lebih nyaman. Karena dia sebenarnya intinya adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup baik pasien dan kualitas hidup juga pada keluarganya. Ya, jadi dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang mengancam kehidupannya, tapi biasanya kita bisa lakukan juga dengan mengurangi penderitaan dan baik dengan identifikasi dini dan evaluasi tata laksana nyeri dan masalah lain. Tapi kita harus pikirkan namanya psikis, fisik, spiritual. Sebentar ya, Prof. Ininya habis nih. Waduh. Dulu. Bentar ya, Prof. Ini habis nih. Ya, oke. Apa baterainya habis nih. Oke, here. Ya. Banyak sekali gangguannya ya ini ya. It's okay. Ya, aman nih sekarang. Nah, aman. Nah, tadi sampai mana, Prof? Jadi sampai terapi. Ya, terapi keluarga ya, dan pasien ya. Pasien ya. Jadi sebenarnya adalah melalui pendekatan atau seperti kita preventif ya, pencegahan dan kemudian untuk mengurangi penderitaan. Jadi sebenarnya kita tangani adalah kita melakukan identifikasi secara dini. Baik itu evaluasi dan kemudian tata laksana nyeri. Pasien kanker itu biasanya nyeri. Karena apa? Tumornya itu bisa menekan syaraf-syaraf, bisa menekan jaringan sekitarnya. Dan dia akan merasakan nyeri yang hebat. Yang kadang-kadang bisa tidak tertangani dengan obat-obatan nyeri biasa. Dan tentu kita juga harus menangani selain masalah fisiknya tadi, nyeri, tapi juga kita harus tangani yang namanya masalah psikis. Kemudian masalah spiritual. Karena apa? Pasien-pasien yang dalam keadaan cancer management ini atau misalnya dalam keadaan terapi dalam stadium yang lanjut kita sebut, tentu kita harus dampingi sehingga kualitas hidupnya makin baik dan kemudian bisa menghadapi hari-hari di mana dia bisa bersama keluarganya dan bebas dari rasa yang tidak nyaman. Nah,
Kemudian sampai tadi ada pertanyaan apa lagi, Prof. Nur? Selain bahwa apakah sudah terjawab terapi palliative care itu? Sudah. Saya kira udah. Terima kasih Dr. Marinda. Kita sekarang beralih ke tanya jawab dengan yang hadir pada siang hari ini. Ada 10 pertanyaan. Saya mulai dengan pertanyaan pertama dahulu. Selamat siang dokter, izin menanyakan apakah pasien nasofaring harus dioperasi? Saya kira udah ya tadi ya. Sudah kalau tumornya besar. Kemudian nomor 2, apakah telinga berdenging termasuk gejala karsinoma nasofaring? Tadi sudah ya. Sudah. Tapi apabila iya, berapa sering berdengingnya? Jadi kan kita sering tuh berdenging. Kapan kita mencurigai bahwa berdenging ini merupakan bagian dari nasofaring? Apakah begitu berdenging kita harus ke THT? Mungkin itu Dokter Marlinda. Ya. Baik, Prof. Nur, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi gini, kalau cuman berdenging aja sebenarnya kita juga jangan terlalu paranoid ya. Wah, jangan berdenging. Kita sering loh berdenging, apalagi terutama kalau hubungan penyakitnya yang berhubungan dengan Prof. Nur nih. Jadi misalnya gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, terus D-dimernya tinggi. Terus pokoknya ada masalah semua tentang sistemik yang ada gangguan sirkulasi darah. Karena pada prinsipnya tinnitus itu adalah seperti hipoksia atau kekurangan oksigen di telinga. Nah, tetapi bukan berarti bahwa, berdenging sedikit, ini jangan-jangan kanker nasofaring. Ibu-ibu, bapak-bapak harus diingat bahwa gejala itu tidak berdiri sendiri. Jadi kadang-kadang dia tuh harus kita lihat apakah memang dia dalam keadaan infeksi atau misalnya dalam keadaan misalnya memang ada gangguan yang saya sebutkan tadi. Bisa saja kita evaluasi untuk datang ke dokter THT untuk melihat apakah memang ada sesuatu. Tapi biasanya sih sebenarnya kalau hanya berdenging saja itu bukan merupakan suatu gejala yang single ya, satunya sebagai kanker nasofaring. Itu saja, Prof. Baik, terima kasih. Kedua adalah pertanyaan ketiga, apakah suka makan ikan asin dan merokok berisiko kanker nasofaring, Dok? Apakah perlu pemeriksaan rutin THT untuk mungkin untuk deteksi dini ya pada pasien-pasien yang suka merokok dan makan ikan asin? Baik, ini adalah suatu pertanyaan yang sering saya dapatkan bahwa apakah memang kalau saya makan ikan asin karena saya suka sekali ikan asin jambal, ikan teri Medan dan sebagainya. Gini, sebenarnya ikan asin itu dulu adalah bagaimana cara pengawetannya. Yang awalnya dulu adalah sebenarnya kan kalau kita sebut bahwa kanker nasofaring itu kan adalah suatu kanker yang disebut Guangdong disease, di mana orang China dulu di daerah Guangdong itu seringnya hidupnya di kapal. Di kapal itu dia nggak bisa bawa makanan segar. Akibatnya apa? Semua makanan dipreservasi. Ya sayur dipreservasi, diawetin. Ya buah diawetin. Kemudian juga ikan asin diawetin, daging diawetin. Nah biasanya pengawetannya itu mereka menggunakan yang namanya dinitrosamin. Dinitrosamin itu dalam prosesnya nanti akan menjadi nitrosamin dan kemudian akan lebih berbahaya dalam waktu yang lama di bahan-bahan tersebut dan kemudian di dalam tubuh kita sendiri. Tetapi dan jangan lupa bahwa tidak ada kanker satupun kanker yang penyebabnya hanya unik, cuman satu, nggak ada. Kanker itu tadi saya sudah sebutkan banyak sekali faktornya. Kanker nasofaring itu yang saya sebutkan adalah salah satunya virus Epstein-Barr virus. Orang China Selatan memang EBV-nya itu cukup tinggi dan memang kanker nasofaring semua biasanya kita deteksi Epstein-Barr virusnya virusnya cukup tinggi. Tapi apakah hanya virus itu sendiri yang menjadi penyebab? Tidak. Harus ada faktor lain. Faktor genetik. Ada riwayat keluarga yang cancer. Tidak harus kanker nasofaring. Bisa saja kanker paru, kanker ginjal, kanker otak dan kanker breast, payudara, ovarium. Jadi yang kita dapatkan itu adalah sebenarnya gennya, bukan gen kanker nasofaring, tapi gennya. Yang lain apa? Adanya gen, adanya virus, kemudian ditambah dengan gaya hidup.
baik dia kurang makan sayur atau banyak makan makanan yang diawet-awetkan, apalagi sekarang banyak sekali. Sekarang kita lihat, dulu saya sangat suka makan ikan jambal. Karena apa? Enak, warnanya kuning, mengkilat. Sekarang akan sangat sulit untuk mendapatkan ikan jambal yang bagus, kuning, mengkilat. Karena sekarang udah diputihkan supaya tahan awet, kemudian juga tahan nyamuk, tahan lalat, dan apa diputihkan dan kemudian dengan pemutih, dengan bahan-bahan karsinogenik, dengan kimiawi. Coba bisa bayangkan kalau orang makan dalam waktu yang lama, terus-menerus bertahun-tahun, akan menumpuk semua proses karsinogenik itu di dalam tubuh. Dan kemudian daya tahan tubuh. Orang dulu kapal, mana sih yang ada daya tahan tubuhnya bagus? Dia masak di dalam kapal. Dia juga bernapas di dalam kapal. Akhirnya asap-asapnya itu dia hirup. Sehingga faktor-faktor karsinogenik itu sendiri dan akibatnya dalam waktu yang lama terus-menerus akan menyebabkan suatu proses kanker. Nah, apakah makan ikan asin dan rokok itu? Kalau rokok, saya tahu bahwa dia meningkatkan resiko terjadinya kanker nasofaring. Kenapa? Karena kalau kita lihat proses kanker itu kan terjadi tidak saja sendirian. Tapi bagaimana virus itu sendiri masuk ke dalam tubuh, itu juga diakibatkan oleh seringnya dia mengalami inflamasi atau seringnya dia mengalami infeksi saluran napas atas. Dengan kita menghirup rokok, ya sekarang orang bilang pakai vape. Nah, itu apakah lebih aman? Tidak juga, sama aja. Walaupun nggak ditelan, tapi tetap ada faktor-faktor proses-proses di dalam rokok itu sendiri, materi-materi dalam rokok itu yang menempel di saluran napas atas kita. Dan bagaimana bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau misalnya materi-materi yang karsinogenik di rokok itu menempel di daerah fossa Rosenmuller. Kemudian ada yang namanya virusnya, kemudian ditambah dengan ada faktor-faktor lain. Itulah yang akan kemudian menjadikan kanker. Mungkin itu. Ya, jadi multifaktor ya, Dokter Multifaktor, Marlina. Prof. Baik. Ya. Berikutnya, selamat siang Dok. Tetangga saya menderita kanker nasofaring. Dikatakan pengobatan sudah selesai, tapi kok masih mimisan. Apakah tumornya masih ada, Dok? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang baik. Kalau kita lihat adalah pasca kemoradiasi, kalau kita lihat itu mukosa saluran napas akan menjadi sangat fragile, sangat rapuh, sangat udem, sangat bengkak. Jadi pada keadaan-keadaan misalnya suka pilek, kemudian juga sering meradang dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan pembuluh darah halus itu akan pecah. Jadi belum tentu dengan adanya epistaksis atau seringnya berdarah itu tumornya masih ada. Tetapi memang biasanya pada keadaan pasca kemoradiasi karena mukosanya itu sangat rapuh dan kemudian lendirnya kan saya sudah katakan tadi, lendirnya itu sangat kental sehingga ingus atau sekret kita sebut itu akan lebih mudah menempel pada saluran napas hidung atau baik pada tenggorok atau pada rongga mulut, sehingga pada saat pos terapi atau pada saat terapi pun kita harus rajin menjaga kebersihan rongga hidung dan rongga mulut. Nah, biasanya setelah terapi selesai, radiasi selesai, atau kemoterapi selesai, biasanya kita sarankan pasien untuk melakukan cuci hidung. Dengan apa? Lakukan saja dengan NaCl, murah meriah. NaCl kan ada tuh yang 500 cc ya, yang di dalam vial ya, bukan vial, apa sih? Botol plastik. Taruh di gelas, kemudian ambil yang namanya spruit 10 cc, jarumnya ditaruh ya Ibu Bapak, jangan dipakai nanti debus. Nanti diambil ya, kemudian dimasukkan cuci serot gitu. Lakukan 2-3 kali sehari. Itu saja sudah mengurangi kemungkinan terjadi infeksi atau peradangan pada saluran napas atas. Karena apa? Kalau setelah kemoradiasi itu tidak dijaga kebersihan rongga hidung dan rongga mulut dan lain sebagainya, tentu infeksi akan mudah lagi tumbuh. Kalau misalnya tadi Prof. Nur bilang, oh ini tumornya tidur. Ya mungkin tidur. Kadang-kadang kalau dia bangun lagi,
Pada keadaan apa dia bisa bangun lagi? Pada keadaan satu, infeksi yang sering, daya tahan tubuh kita kurang. Satu lagi yang penting, stres, ibu-ibu, bapak-bapak. Pasien-pasien sering nanya, "Dok, saya kambuh lagi enggak? Dok, saya umurnya berapa tahun lagi? Dok," semua pertanyaan yang dok, itu saya bilang, Bapak Ibu, saya nggak tahu berapa lama guna berapa Ibu. Apakah memang yang sakit itu akan meninggal lebih dulu? Belum tentu. Mungkin aja yang sehat meninggal lebih dulu. Jadi nggak usah mikirin mau berapa lama lagi hidup. Yang penting kita jaga kesehatan, jaga kondisi. Kita tahu kapan, karena kita sudah kemoradiasi, kita kapan tahu kita harus istirahat dan lain sebagainya. Mungkin itu, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya tadi mengenai operasi, jadi saya lengkap sudah dijawab. Berikutnya adalah dari Ibu Marikok ya. Selamat siang Dr. Marlinda, saya adalah pasien dokter tapi kanker nasofaring saya sudah bersih dengan radiasi 33 kali dan kemo dosis sepertiga 5 kali. Bulan lalu saya di PET scan ditemukan lagi kanker di tulang panggul saya dan sudah diradiasi 10 kali. Saya mau tanya dokter, langkah apa lagi kah yang harus saya lakukan? Terima kasih. Kanker nasofaring saya di belakang hidung menempel di dinding otak. Baik, silakan Dokter Marlinda. Ya, terima kasih. Jadi baik, kalau misalnya memang pada setelah kemoradioterapi, memang saya sebutkan tadi ada bisa dua kemungkinan, bisa dia sembuh, complete respon, atau dia bisa ada sisa, kemudian dia bisa kambuh lagi. Nah, pada kasus ibu ternyata di daerah PET scan belum, sebenarnya apalah kita memang harus menilai apakah komplit pada loko regionalnya, pada daerah nasofaring dan di daerah kelenjar getah bening itu memang sudah bersih atau tidak. Seringkali kita dapatkan adalah sudah bersih di daerah nasofaring dan di daerah kelenjar getah bening, tetapi ternyata tumornya jalan ke tempat lain seperti ibu misalnya pada daerah tulang panggul. Memang pada keadaan metastasis atau penyebaran ke tulang, yang kita lakukan adalah pemberian kemoterapi full dose. Kenapa? Karena ini termasuk penyebaran yang di luar daerah nasofaring dan kelenjar getah bening regional. Biasanya cukup efektif. Tetapi pemberian kemoterapi ini tentu perlu diberikan juga pemberian radiasi lokal. Tetapi radiasi lokal itu hanya pada daerah-daerah yang kita sebut weight bearing bone. Weight bearing bone itu adalah daerah tulang penyangga tubuh seperti tulang pinggul, tulang panggul, tulang femur, tulang paha. Supaya apa? Supaya kalau kita berikan radiasi di daerah tersebut tidak terjadi yang namanya patah tulang yang patologis yang tidak semestinya. Nah, tetapi kita juga berikan obat-obatan, mungkin nanti Prof. Nur bisa tambahkan untuk menjaga perbaikan tulang-tulang tersebut, dan kemudian biasanya kita juga berikan tambahan yang utama kemoterapi full dose. Itu ya. Jadi pada keadaan ini biasanya kalau kita berikan kemoterapi 6 kali, 6 siklus, biasanya kita evaluasi lagi apakah tumor atau penyebaran ke tulang panggul itu sudah bersih atau belum. Kalaupun misalnya belum, kita bisa berikan yang namanya ada yang kita sebut imunoterapi ya, Prof. Nur ya. Nah, itu mungkin nanti Prof. Nur bisa tambahkan imunoterapi itu biasanya kita juga tambahkan dengan kemoterapi mungkin dengan jenis yang lain ya, Prof. Karena nggak mungkin kita berikan misalnya 6 kali ternyata masih ada, oh ya kasih lagi yang sama, nggak mungkin. Biasanya kita berikan regimen lain, maksudnya tuh jenis yang lain, tetapi bisa ditambahkan dengan imunoterapi. Imunoterapi adalah suatu pengobatan yang lebih targeted, dia lebih lebih mengarah kepada tumor sel tertentu ya, gitu ya, Prof. Mungkin Prof bisa nambahkan. Berikutnya adalah Dr. Marlinda, apakah kanker nasofaring ada faktor risiko genetik? Kemudian nomor 2, apakah EBV bisa untuk deteksi dini? Dan pertanyaan lagi, apabila ada setiap benjolan di leher
kita harus konsul dulu ke THT sebab supaya tidak dibiopsi yang dari luar. Ya, itu dari satu penanya, dokter. Oke, baik. Saya sudah sebut tentang genetik ya. Jadi genetik, ada beberapa kasus yang kita dapatkan bahwa anaknya nasofaring, kemudian juga ternyata ayahnya nasofaring. Tapi biasanya itu juga nggak selalu begitu. Jadi saya sebutkan bisa saja genetik itu ya pasiennya mengalami nasofaring, tetapi dia punya riwayat misalnya orang tuanya ternyata breast CA atau misalnya CA ovarium. Jadi sebenarnya genetik pembawa gen cancer ini yang memang kita harus evaluasi. Dan bagaimana kita evaluasinya? Sebenarnya pada kanker nasofaring belum ada marker tertentu seperti misalnya ovarium, misalnya breast cancer. Tapi kalau untuk nasofaring belum ada yang namanya marker yang khusus untuk kanker nasofaring. Deteksi dininya gimana? Deteksi dininya yang saya sebutkan tadi, gejala dininya yang kita harus perhatikan. Saya sudah sebutkan tadi dengan gambar bagaimana sisi kiri itu adalah gejala awal. Jadi apabila memang kita tidak perlu harus menunggu adanya pembesaran kelenjar getah bening, tapi misalnya ada hidung yang tersumbat terus-menerus dan kadang-kadang udah diobatin, biasanya ke dokter udah shopping ke dokter ini, udah shopping ke dokter lain, diganti antibiotik dengan apotik A, B, C, D, E, F, G, A, I, G, M, G, dan nggak sembuh, dan itu mungkin dengan ditambah dengan gejala yang telinga. Jadi sebenarnya gejala nasofaring itu gampang kok. Gejala telinga, gejala hidung, dan gejala leher. Ya, gejala mata. Nah, di situ. Jadi yang awal gejala hidung, gejala telinga. Kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, diobati, mungkin ada baiknya kita lakukan pemeriksaan endoskopi. Mungkin itu. Ya. Nah, apakah EBV bisa deteksi dini? Tadi saya sudah sebutkan. Jangan dianggap bahwa kalau EBV itu tinggi, serologi tinggi, itu pasti Anda kanker nasofaring, pingsan dia. Enggak. EBV itu kita bisa sebagai screening. Tetapi kalau dia meningkat, biasanya kita screening pada yang punya genetik keluarga. Atau misalnya pada yang sering misalnya infeksi saluran napas atas. Biasanya kita lakukan. Tapi kalau dia misalnya screeningnya tinggi, kita harus compare dengan yang namanya endoskopi dan gejalanya, dan kemudian kita compare lagi dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Jadi dia tidak berdiri sendiri dan bisa sebagai gold standard, tidak. Dan apakah setiap benjolan leher harus dilakukan diperiksa dulu? Sebaiknya ya. Kalau kita lihat gejalanya khas ke arah yang saya sebutkan tadi, please evaluasi dulu. Pakai pisau gampang, nanti aja. Tapi evaluasi dulu. Mungkin saja ada pembesaran kelenjar getah bening setelah kemudian di-refer ke dokter THT. Dokter THT udah periksa pakai endoskopi, baik yang rigid atau yang fiber, mulai dari rongga hidung sampai ke pita suara, tidak ditemukan apa-apa. Oke, boleh saja. Kita bisa sarankan kalau misal pun tidak ada misalnya gejala-gejala ke arah limfoma malignum atau pembesaran kelenjar getah bening karena tumor ganas kelenjar getah bening, biasanya dia tidak hanya di kelenjar getah bening, tapi biasanya dia juga ada pembesaran kelenjar getah bening atau di daerah kelenjar limfoid yang lain, bisa di amandel, bisa di bawah lidah, bisa di daerah bawah lidah lagi di daerah hipofaring. Karena itu semua merupakan kelompokan dari kelenjar getah bening. Kalau misalnya ditemukan tumor di daerah situ, kita harus lakukan biopsi di situ. Tapi kalau misalnya dokter THT tidak menemukan, biasanya bisa juga kita lakukan yang namanya tindakan biopsi aspirasi jarum halus. Yaitu kita lakukan biopsi dengan menggunakan jarum dan kemudian kita evaluasi. Tapi manakala hasil biopsi aspirasi jarum halus itu menunjukkan dia suatu metastasis, penyebaran kelenjar getah bening yang berasal dari sesuatu, bisa di daerah nasofaring atau bisa di daerah saluran napas atas, biasanya bisa kita lakukan PET scan. Tapi kalau misalnya ternyata dari hasil biopsi jarum halus itu ternyata ini ke arah keganasan kelenjar getah bening. Nah, disitulah kita boleh melakukan biopsi dengan pisau. Karena apa? Untuk menentukan biopsi dan jenis dari tumor ganas kelenjar getah bening, itu perlu dilakukan biopsi yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan imunohistokimia untuk menentukan jenis dari tumor kelenjar getah bening itu sendiri. Mungkin itu bisa menjawab, Prof. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan untuk survivor ya. Jadi Dr. Marlinda, saya survivor, sebaiknya pemeriksaan
atau kontrol apakah setiap setahun sekali atau bagaimana? Pertanyaan kedua juga survivor, jadi apakah pasien survivor masih dapat diberikan terapi kuratif supaya lebih aman. Jadi mungkin terapi maintenance barangkali ya. Tuh, silakan Dr. Maridas. Yang pertama evaluasinya setiap berapa lama, yang kedua terapi maintenance. Baik, terima kasih. Seperti saya sebutkan tadi bahwa walaupun ada 3 tipe yang memang dia sangat respon, ada tipe yang ketiga sangat respon dengan kemoradiasi, tetapi jangan salah bahwa dia masih bisa kambuh pada bulan ke-6 atau misalnya pada even 1 tahun kemudian, dan itu kita harus evaluasi dan kita harus follow up ketat. Bagaimana cara follow up-nya? Biasanya kita punya program di mana pada tahun pertama kita evaluasi setiap 3 bulan. Datang ke dokter THT, kemudian pada saat kontrol itu tiap 3 bulan, tiap tahun pertama, tahun kedua tiap 4 bulan, tahun ketiga setiap 6 bulan, tahun keempat setiap 9 bulan, tahun kelima setiap tahun. Apakah setiap kontrol ke dokter THT, tapi jangan lupa juga kontrol ke dokter medical oncology ya, dan kemudian kepada dokter radiation oncologist, atau misalnya kalau misalnya dia dengan nutritionist gitu ya. Kenapa? Karena kita ini tata laksananya nggak ada yang kita sendiri THT. Kita bekerja sama, multidisiplin dan komprehensif. Yang melakukan diagnosis adalah THT. Yang melakukan evaluasi dengan endoskopi, evaluasi side effect, efek samping dan lain THT. Dan juga radiation oncologist dan juga medical oncologist yang memberikan radiasi dan memberikan terapi kemoterapi. Jadi tidak ada, kita harus kontrol ke daerah tersebut, ke dokter-dokter tersebut. Nah, apakah setiap ke dokter THT harus dilakukan MRI? Dilakukan MRI tidak, ya. Biasanya kita melakukan yang pasti kita akan melakukan endoskopi, itu pasti. Ya, biasanya kita melakukan yang agak nyaman memang fiber. Karena apa? Kita bisa melakukan endoskopi evaluasi sampai pun ke daerah hipofaring, ke daerah pita suara. Itu penting buat kita. Karena apa? Efek dari kemoradiasi itu sangat-sangat berat. Ya, jadi mukosa jadi udem, kemudian juga kadang-kadang nyeri, ada gangguan makan, kemudian juga ada akibatnya apa? Malnutrisi, gizinya kurang, kemudian ada kadang-kadang karena bengkak jadi napasnya berat, sesak. Nah, kita harus evaluasi apakah jalan napasnya aman atau tidak. Kemudian kadang-kadang sering sekali juga pasien itu kan ya, Prof. Oh, saya bilang, oh lendirnya kental banget, nyangkut. Nah, itu kan kita harus lakukan, memang kita lakukan evaluasi di daerah saluran napas di dekat dengan pita suara itu. Apakah memang ada sumbatan atau tidak. Kemudian tadi yang saya sebutkan ya, mukositis itu biasanya sariawan, kemudian serostomia, jadi lendirnya kurang. Dan itu semua menyebabkan kualitas hidup pasien menjadi kurang. Kita harus evaluasi semua. Dan kemudian gizinya ya, labnya juga kita lihat ya, jangan sampai albumin kadar proteinnya juga turun atau Hb kadar hemoglobin darah juga turun, sehingga semua keadaan tersebut pasien tertata sehingga kualitas hidupnya baik selama pasca terapi. Nah, kapan sih kita evaluasi? Biasanya kita evaluasi dengan MRI itu 3 bulan pasca kemoradiasi. Nah, kapan lagi evaluasi? Bisa juga kadang-kadang dokter suka minta PET scan untuk pasca kemoradiasi. Kenapa? Untuk menilai apakah memang benar-benar ini complete respon. Nggak ada sisa di nasofarinya, nggak ada sisa di regional kelenjar getah bening, atau memang nggak ada metastasis ke tempat lain. Nah, di situ kita udah mulai deh tenang. Udah main kipas-kipas, alhamdulillah terapinya berhasil misalnya gitu. Tapi jangan lupa, nanti mungkin kita akan melakukan evaluasi lagi 6 bulan lagi, atau misalnya 9 bulan lagi dengan melakukan MRI, atau 1 tahun lagi dengan PET scan. Jadi itu tergantung. Biasanya proses evaluasi seperti itu. Nah, tentu kemudian juga bisa nggak diberi terapi kuratif. Nah, sebenarnya begini. Pada kanker nasofaring, saya rasa sih pada kanker-kanker ini kita tidak memegang, oh kita maintenance aja, enggak ya. Pada kasus yang misalnya kita evaluasi ternyata sudah bersih dan kemudian complete respon, biasanya kita tidak akan berikan lagi. Ya udah kita kasih aja kemoterapi supaya dia complete respon jadi maintenance, enggak. Kalau memang ternyata dari evaluasi baik endoskopi baik dari imaging masih ada sisa tumor, biasanya kita bisa berikan kemoterapi tambahan atau adjuvan. Biasanya diberikan 6 kali atau 3 kali atau 6 kali.
dengan selang waktu 3 mingguan. Tetapi yang sekarang banyak sekali programnya ya yang bisa biasa tiap minggu dan sebagainya, dan tentu tergantung dari obat-obatannya. Ya itu, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama adalah bagaimana menghindari efek samping radioterapi. Tadi sudah ya kayaknya, belum ya? Ya, sebenarnya sih bagaimana mengatasi efek samping radioterapi. Tadi kira saya sudah sebutkan bahwa efek samping yang paling sering dihadapi oleh pasien adalah, saya selalu katakan di awal. Jadi pada pasien-pasien sebelum menjalani kemoradiasi memang kita harus berikan informed consent yang baik dan benar. Sehingga apa? Pasien nanti akhirnya akan gini, benar juga kata Dr. Marlinda, 10 kali radiasi nanti saya akan mengalami lendirnya kurang misalnya. Jadi pasien siap menghadapi itu. Kalaupun dia siap, mungkin saja ternyata nggak seberat yang Dr. Marlinda sebutkan, misalnya seperti itu. Jadi yang paling sering adalah efek sampingnya adalah yaitu tadi, air liurnya tuh berkurang, sariawan yang hebat, kemudian menelannya sulit. Itu agak lama loh. Jadi ada pasien saya yang sampai kemudian lendirnya kurang dan dia harus minum dan membawa botol itu sampai dia 5 tahun pasca terapi. Jadi kalau ditanya, dok ini berhasil, ini sampai kapan? Ya biasanya sih berkurang, tapi bisa saja dia mungkin saja tidak hilang sama sekali. Tapi sangat tergantung ya. Jadi ada pasien juga yang efek sampingnya ternyata tidak terlalu hebat dibanding ada pasien lain. Yang lain adalah trismus. Trismus itu adalah sulitnya membuka mulut karena pada radiasi itu memberikan efek radiasi juga pada otot pterigoid dan itu tidak bisa dihindarin. Nah, biasanya selama radiasi biasanya kita ajarkan pasien untuk selalu rajin membuka mulut, menjaga kebersihan dan membuka mulut, melatih. Jadi dalam arti misalnya, misalnya buka mulutnya coba 2 jari bisa nggak? Oke, jadi dia selama radiasi, dia selalu berusaha untuk membuka mulutnya supaya rahangnya ini tidak terkunci. Karena begitu sudah terjadi trismus, efek radiasi yaitu terjadi fibrotik atau jaringan ikat pada otot pterigoid, itu sulit untuk dirilis gitu. Dan kemudian biasanya kalau misalnya sudah terjadi serostomia atau air liur yang berkurang, itu mereka selalu menanyakan, dok ada nggak sih obatnya? Sulit gitu. Kita mau kasih pilokarpin, efek-efek obat yang segala macam itu juga ternyata efeknya tidak banyak. Jadi ya mungkin satu menjaga, mungkin lebih banyak minum dan kemudian bagaimana menjaga efek samping ya. Kalau misalnya yang paling sering juga adalah lehernya kaku ya, lehernya kaku karena fibrotik atau misalnya mengelupas. Biasanya kulit leher yang mengelupas itu dia akan sembuh. Karena selalu diberikan krim oleh dokter radioterapi. Tetapi untuk misalnya fibrotik itu juga agak sulit apabila terjadi. Makanya biasanya kita harus ajarkan dari awal memang selalu untuk berusaha untuk melakukan peregangan walaupun kita tahu sakit sekali gitu ya. Dan biasanya pada keadaan kadang-kadang suaranya juga serak dan biasanya kita selalu mengirimkan pasien kepada rehabilitasi medik. Supaya apa? Supaya dari awal gejala yang mungkin terjadi bisa dikurangi dan kemudian bisa kita hindari. Inilah pentingnya Prof. Nur bahwa kita harus multidisiplin, yang namanya multidisiplin tata laksana kanker itu bisa terjadi terdiri dari dokter, bisa dokter THT untuk kanker nasofaring, dokter bedah onkologi, bisa radiation oncology, bisa dari medical oncology, kemudian nutritionistnya, kemudian psikiatri kita sudah harus libatkan. Jadi yang namanya palliative treatment itu, palliative management itu bukan saja supaya setelah nanti dilakukan setelah pasien selesai terapi. Tidak. Palliative care itu sudah harus masuk begitu early pada awal begitu pasien didiagnosis sebagai cancer. Mungkin itu. Baik. Ada 2 pertanyaan lagi yang kedua ini ya, yang pertama yaitu pasien dengan double cancer, Dr. Marlinda dengan CA nasofaring plus limfoma yang sudah dikatakan sembuh kok sekarang memburuk. Jadi kira-kira apakah membesar lagi atau bagaimana? Dan sekaligus pertanyaan terakhir nih dok, kalau sudah pernah disinar di tempat yang sama, apakah boleh apabila dia kambuh, apakah boleh disinar di tempat itu lagi? Saya kira itu, kemudian ya
Ya, saya kira itu Dr. Marinda, 2 pertanyaan terakhir, silakan. Terima kasih Prof. Nur. Ini adalah saya amazing banget ya, ternyata pertanyaannya bagus-bagus semua gitu ya. Saya sampai hampir ingin merangkum semua pertanyaan dan kemudian membuat buku 1001 pertanyaan dari pasien dan survivor. Karena sangat bagus sekali ya Prof. Nur ya. Jadi gini, double cancer saya pernah dapat kanker nasofaring, kemudian kanker tiroid. Kemudian kanker nasofaring pada saat yang sama dia juga limfoma ada. Jadi sebenarnya kita bingung nih kalau ada double cancer itu adalah 2 tumor pada saat yang bersamaan. Kalau 2 tumor pada saat yang berbeda akan lebih mudah kita terapi. Kita bisa terapi aja dulu yang pertama, selesai terapi yang pertama, ternyata kambuh yang kedua. Nah, kita bisa terapi. Tetapi pada keadaan double tumor pada saat yang sama, tentu kita bingung. Apalagi KNF dengan limfoma. KNF dengan limfoma tempatnya sih hampir sama gitu ya, karena nasofaring itu sendiri adalah tempat juga di mana dia merupakan kelompokan dari sel limfoid. Di daerah nasofaring itu sendiri juga ada yang namanya adenoid. Adenoid itu adalah bagian dari kelenjar limfoid, saudaranya sama tonsil sama amandel, atau di amandel yang di bawah lidah. Nah, sekarang bayangin aja kalau misalnya kanker nasofaring ada juga limfoma. Kita bingung mau terapi yang mana dulu. Karena apa? Terapinya berbeda. Kenapa juga? Makanya kita harus mengetahui siapa ini si cancer, namanya siapa, jenisnya apa, stadiumnya berapa. Nah, sekarang kalau pada KNF dan limfoma malignum, kanker nasofaring obatnya radiasi dan kemo. Berbeda kemonya dengan pengobatan limfoma malignum. Nah, itu dia. Jadi kita punya kasus nih. Pada kasus-kasus seperti ini biasanya kita berikan kemoradiasi dulu karena kita takutkan apalagi penyebarannya kanker nasofaring. Jadi biasanya kita berikan kemoradiasi, radiasi 33 kali, kemonya untuk kemonya KNF. Setelah selesai baru kita masukkan yang namanya obat-obatan kemoterapi untuk limfoma. Nah, pada keadaan-keadaan yang memang memburuk, memang seringkali satu tumor aja kemungkinan untuk sembuhnya kita masih tanda tanya. Apalagi sangat tergantung dari stadium. Apalagi dua tumor pada saat yang bersamaan. Sehingga bisa saja yang satu tumor akan mempengaruhi tumor yang lain. Sebenarnya bisa saja KNF sudah sembuh, tetapi yang lebih parah adalah sebenarnya kanker kelenjar getah bening. Jadi pada keadaan-keadaan seperti ini memang kita harus lebih evaluasi ketat dan kemudian kita melihat sebenarnya yang masih sisa ini, yang masih kambuh ini adalah KNF-nya atau tumor kelenjar getah beningnya atau kanker kelenjar getah beningnya. Karena tata laksananya memang sangat berbeda obat-obatannya. Itu dari saya. Yang kedua, pertanyaan yang sangat bagus juga, reradiasi pada tempat yang sama. Ada suatu klausul yang misalnya pada kasus-kasus kanker nasofaring yang setelah kita lakukan kemoradioterapi dan kemudian masih ada sisa, kita bisa berikan kemoterapi adjuvan seperti saya sebutkan tadi. Tetapi apabila ternyata dia sempat sembuh setelah kemoradiasi, kemudian kita evaluasi per nasoendoskopi bagus, nggak ada sisa, kita evaluasi dengan imaging bagus, nggak ada sisa, dengan kata lain pasien ini complete respon. Kemudian kambuh lagi. Apakah masih bisa kita berikan? Tergantung waktunya. Kalau misalnya biasanya dokter radioterapi atau tim onkologi itu multidisiplin tidak akan memberikan radiasi pada tempat yang sama dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1,5 tahun. Kenapa? Karena radioterapi yang diberikan itu dosisnya sudah full, sudah 66 gray sampai 70 gray. Itu sudah memberikan efek yang lumayan berat kepada daerah-daerah nasofaring dan sekitarnya. Bagaimana kalau diradiasi dalam waktu yang singkat setelah radiasi selesai? Penyembuhan belum selesai, efek-efeknya belum selesai, kemudian dibom lagi dengan radiasi. Biasanya kalau misalnya masih ada sisa, kita pending tuh radiasi dengan apa? Kita lihat, kalau memang masih bisa ternyata munculnya cuma di KGB. Semalam saya baru operasi yang namanya pasien anak muda, usia 37 tahun, kanker nasofaring,
kemudian bersih, kemudian timbul di KGB, dilakukan biopsi, dilakukan pengangkatan, operasi pengangkatan kelenjar getah bening mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1 tahun bagus, kemudian muncul lagi di level 5. Ya, kita langsung operasi lagi. Tidak kita berikan radiasi lagi. Karena apa? Kita tahu kalau kita lihat efek radiasi itu masih ada dalam waktu bagaimanapun. Dan kalau kita lihat secara palpasi, lehernya itu memang sudah seperti fibrotik ya. Jadi kita sudah bisa bayangkan kalau kita berikan radioterapi lagi pada pasien itu. Jadi kita bisa berikan biasanya pada waktu lebih dari 1,5 tahun. Tapi tentu dengan pun kalau kita berikan lagi tidak dengan dosis yang full. Gitu. Mungkin itu Prof. Nur. Baik, terima kasih Dr. Marlinda. Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai dengan 1,5 jam bersama Dr. Marlinda. Mudah-mudahan dengan 1,5 jam ini kita lebih memahami apa itu karsinoma nasofaring. Dan sebelum saya tutup, izinkan saya membuat resume, yaitu apabila ada pembesaran kelenjar getah bening, maka disarankan untuk ke THT untuk evaluasi terlebih dahulu. Kemudian pengobatan dari kanker nasofaring utamanya adalah radiasi dan kemoterapi. Sedangkan operasi dilakukan apabila kelenjar getah beningnya masih besar. Deteksi dininya tidak dengan laboratorium virus EBV karena dengan adanya kadar yang tinggi pun belum tentu seseorang mengidap penyakit karsinoma nasofaring. Oleh karena itu kita harus melihat gejala dini yang lebih penting, yaitu telinga yang berdenging, kemudian mimisan, dan adanya hilangnya penciuman. Kemudian yang terakhir yaitu terapi paliatif. Terapi paliatif itu tidak hanya terapi fisiknya saja, yang bisa kemo diulang, atau radiasi diulang, atau operasi diulang, tetapi kita juga harus ada pendekatan secara psikis dengan psikolog atau psikiater, dan pendekatan sosial dan pendekatan secara spiritual. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Marlinda yang sudah menerangkan secara jelas sekali, walaupun tadi sempat tersendat-sendat slide-nya, tetapi dibayar tunai dengan informasi yang lengkap. Dan terima kasih juga pada seluruh peserta yang dalam 1,5 jam ini bertahan mendengarkan apa yang dipaparkan Dr. Marlinda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Marlinda sore hari ini bermanfaat, dan apa yang dilakukan oleh YKI juga mendapatkan merupakan ibadah dari kita untuk masyarakat. Saya kira sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator Dr. Rebecca. Terima kasih Prof. Nur dan Dr. Marlinda. Sebentar, saya stop dulu.